Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Munding Laya di Kusumah bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Demung Galanggang mengambil posisi bersemadi sambil berdiri, badannya digetarkan, lalu berubah wujud menjadi ratusan ribu cacing yang menjijikan. Munding Sangkala pun berkonsentrasi untuk merubah diri menjadi 10.000 ekor bebek, 10.000 ekor itik, dan 10.000 ekor ayam. Cacing-cacing itu dimakan sampai habis oleh ketiga hewan jelmaan Munding Sangkala. Lalu Demung Galanggang berubah menjadi babi hutan, sementara Munding Sangkala menjadi golok yang lalu menebas babi hutan. Berubah lagi jadi harimau dilawan dengan senapan, jadi gajah lawannya halilintar. Merasa kalah, Demung Galanggang berubah menjadi api yang membakar seluruh penjuru dunia. Munding Sangkala berubah diri sebagai air yang memenuhi sebagian besar bumi agar api padam. Kembali mereka menjadi manusia lagi, kembali saling tarung. Saat itulah Munding Sangkala teringat satu jimat kuku kedung tanggai ketika ditamparkan tangannya ke Demung Galanggang. Kuku-kuku jimat itu menancap dan membuatnya muntah darah. "Saya menyerah, Tuan. Saya hendak mengabdi saja, menyerahkan semua kekayaan hamba pada Tuan," kata Demung Galanggang. Munding Sangkala menerima penyerahan diri itu, tetapi tanpa disangka-sangka Braja Wesi belum menyerah juga meski kondisinya sudah kepayahan. Dengan sekali tampar, Braja Wesi jatuh tak berdaya dengan sekujur tubuh penuh darah. "Masih mau tarung kau, ha, Braja Wesi?" tanya Munding Sangkala. Braja Wesi menggeleng lemah. "Saya menyerah, tapi jangan bunuh hamba. Hamba juga menyerah, Tuan Munding Sangkala," kata Kidang Rambatan dengan putus asa. Tak terbayangkan betapa senangnya Munding Sangkala Wisesa telah berhasil menyatukan negeri-negeri yang berontak, bahkan mencamplok kerajaan baru menjadi jajahan mereka. Saat itu juga di bawah temaram bulan purnama, Munding Sangkala minta para pemimpin negara jajahan itu untuk segera bersiap menghadap Munding Laya di Kusumah di Pulau Putri. Setelah beberapa waktu keadaan tenang, aman, segala sesuatu terkendali seperti ayahnya, Prabu Siliwangi yang merindukan perang di saat damai, begitu pula Munding Laya di Kusumah. "Aku dituntut berpikir cepat, aktif dan efisien selama ada peperangan. Kalau damai-damai saja seperti ini, bisa-bisa kemampuanku menganalisa medan perang dan segala sesuatunya menjadi tumpul. Aku ingin tantangan," kata Munding Laya suatu kali. "Tampaknya tidak bisa ditunda lagi keinginan yang mulia ini," ledek Munding Sangkala. "Benar, Kakang, ada sebuah kerajaan, Nusa Bali namanya. Dia belum takluk pada kita, maka kita ajak dengan sukarela. Jika tidak mau, terpaksa kita perangi," pinta Munding Laya di Kusumah. "Kakang," Munding Sangkala, "himpunlah raja-raja kerajaan di bawah kita untuk bersiap menyerang Nusa Bali demi kejayaan Pulau Putri, Gunung Gumuruh, dan Pajajaran," seru Munding Laya penuh semangat. Munding Sangkala mengangguk dan bercepat gerak. Ia menghubungi raja-raja jajahan dan meminta mereka mengirimkan satu peleton pasukan bersenjata lengkap dengan perbekalan cukup. Bahkan dari negara Tunjung Gresik, Adipati Arya Gagak Semar sendiri yang mengajukan sebagai pimpinan pasukannya untuk membantu Pulau Putri merebut Nusa Bali. Munding Laya sempat kaget juga karena untuk peperangan sekelas ini tak perlulah raja jajahan turun tangan sendiri. "Kakang Gagak Semar, kau bisa wakilkan pada patih-patihmu atau panglima perangmu jika kau mau. Tak perlu kau sendiri yang ikut bertempur. Bagaimana dengan urusan rakyat di negaramu?" tegur Munding Laya.
Rakyatku terurus dengan baik oleh patih-patihku yang bijaksana. Aku percaya mereka, tapi karena Tunjung Gresik berada di bawah Pulau Putri, maka sepatutnya kami berjuang juga untuk Pulau Putri. Kakak Gagak Semar mantap. Kau keras kepala seperti halnya prameswariku, Dewi Asri. Dia juga mengajukan diri berperang. Sungguh aku takut kehilangan dia. Perang bisa mengambil segalanya, kata Munding Laya sambil menghela napas. Baginda membicarakan aku? Tiba-tiba Dewi Asri muncul, sudah siap dengan pakaian perang. Sosoknya tak lagi lembut, tapi gagah seperti kesatria. Dinda, apakah tak sebaiknya kau berada di istana dan mengurusi semua yang ada di sini sebagai wakilku? Tawar Munding Laya. Ia tak sampai hati membayangkan Dewi Asri terluka dalam perang. Tak apa, Kanda. Aku hidup dan memijakkan kaki di negara Pulau Putri. Aku menghirup udaranya, minum air dari tanah ini, makan dari yang tumbuh di negeri ini. Jadi, ketika negeri ini membutuhkanku, aku siap berjuang untuknya. Di sini aku berpijak untuk negeri ini. Aku siap menjunjungnya, kata Dewi Asri yakin tak bisa dicegah lagi. Munding Laya, Gagak Semar, dan Munding Sangkala kagum dengan semangat Dewi Asri. Semangat inilah yang harus ditularkan kepada pasukan. Yang mulia, saran Gagak Semar. Maka dikobarkanlah semangat untuk kejayaan Pulau Putri dan seluruh negara jajahannya. Dengan heroik dan optimisme tinggi, pasukan itu berangkat ke Nusa Bali. Perjalanan ke sana bukanlah jarak yang pendek, belum lagi harus menghadapi ombak Selat Bali yang ganas. Tetapi kecintaan pada negeri Pulau Putri dan kerajaan di bawahnya terus dikobarkan, membakar nyala semangat para pasukannya. Mereka sampai di perbatasan saat matahari naik sepenggalah. Saat itu dekat perbatasan sedang dilaksanakan upacara memandikan patung sapi terbuat dari lilin warna kuning bersepuh emas bertanduk gading. Munding Sangkala mendekati patung sapi itu dan bertanya pada siapa saja yang ada di situ. Sapi ini mau saya pinjam. Kalau tidak boleh pinjam, dibeli. Kalau tidak boleh beli, dibeli. Saya curi. Orang sama terkejut melihat orang asing berani-beraninya bicara meminjam sapi pusaka di depan petinggi kerajaan. Hei, orang asing, siapa kau? Berani-beraninya menghina sapi kami. Patih Nurbali, penguasa Nusa Bali, langsung marah. Munding Sangkala dengan tenangnya hendak mengambil patung sapi itu, tapi secepat kilat direbut Patih Nurbali. Akhirnya keduanya bertarung memerebutkan sapi emas. Patih Nurbali amat marah menarik kepalanya hingga ke alun-alun kota. Sementara Munding Sangkala menarik ekornya, bertahan di perbatasan. Keduanya saling pukul, saling terjang, saling hantam tanpa melepaskan patung sedikit pun. Datang bantuan buat Patih Nurbali, yaitu adiknya Patih Nurbala, hendak membantu mengalahkan Munding Sangkala. Tetapi Arya Gagak Semar melindungi Munding Sangkala sehingga kini ada dua pasang petarung. Arya Gagak Semar menerkam Patih Nurbala dan mencengkram erat-erat tubuhnya supaya menjauh dari patung sapi emas. Mereka berkelahi di tengah kota. Hempasan tubuh mereka menjadikan pilar-pilar kota roboh. Jalanan rusak berat, pohon-pohon roboh. Tiba-tiba datang Raja Nusa Bali dan teman-temannya dari negeri Tiongkok yang berdagang di Nusa Bali. Mereka ramai memberi semangat pada Patih Nurbali dan Nurbala. Munding Laya berbisik pada Dewi Asri istrinya. Lihat dan awasi para pedagang Tiongkok itu. Sebentar lagi mereka akan menyerang. Sebelum mereka bergerak, pegang kepalanya, totok darahnya hingga mereka mati semua. Dewi Asri mengangguk mengerti strategi Munding Laya dan benarlah dugaan itu. Para pedagang Tiongkok itu bergerak perlahan, hendak menyerang Munding Sangkala dan Gagak Semar. Tetapi sebelum bergerak lebih jauh, Dewi Asri melayang terbang di atas kepala mereka, menotok simpul saraf di kepala mereka satu persatu dengan cepat.
Totok saraf itu menyebabkan kelumpuhan sementara, tetapi jika tidak segera disadarkan lagi, kemungkinan besar akan menghentikan denyut nadi dan detak jantung untuk selamanya. Para pedagang itu tumbang ke jalanan tanpa diketahui sebabnya. Raja Nusa Bali tercengang melihat pertumbangannya para pedagang Tiongkok yang menjadi sekutunya. "Ada apa ini? Mengapa mereka kalah?" tanyanya bingung. Karena tak segera disadarkan dari pengaruh totok saraf, para pedagang itu mati satu persatu. Bertumpukan di jalanan, Raja Nusa Bali menangisi teman-temannya. Di bagian lain, Patih Nurbali tak sanggup lagi menghadapi Munding Sangkala. Akhirnya ia menyerah, memberikan sapi emas dan menyatakan mengabdi pada Munding Sangkala junjungannya, Munding Laya di Kusuma. Patih Nurbala masih berkeras melawan Gagak Semar yang jelas tinggi ilmu dibanding dirinya. Tak lama pertempuran itu berakhir dengan terpenggalnya kepala Patih Nurbala di tangan keris Gagak Semar. Raja Nusa Bali Merah mendengar sapi emas berpindah tangan ke Munding Sangkala. "Tak akan kubiarkan kau mengambil lagi tanah ini, tanah suci para sapi. Hadapi aku sekarang juga." Raja Nusa Bali menerjang Munding Sangkala yang masih mengagumi patung sapi itu. Munding Sangkala terjerembab, patung sapi terpental. Gagak Semar menangkap patung itu dan menyembunyikannya di balik jubahnya. Kakang Munding Sangkala, jangan risau. Patung itu ada padaku. Tak perlu khawatir lagi. Aku akan menjaga patung ini." Munding Sangkala lega mendengar patung itu selamat. Kini ia lebih konsentrasi melawan Raja Nusa Bali. Munding Sangkala berteriak memekakan telinga. Angin puyuh yang tercipta dari mulutnya menerjang pohon-pohon beringin di alun-alun dan jalanan kota. Bertumbangan tak satu pun yang selamat. Dinding-dinding bergetar, sebagian retak dihantam gelombang suara Munding Sangkala. Raja Nusa Bali mengeluarkan jurus pamungkasnya yang digunakan untuk menyerang Munding Sangkala. Jurus itu ampuh membuat Munding Sangkala sempoyongan ke belakang, hampir terjatuh. "Cuma sampai di situ ilmu seorang raksasa," ejek Raja Nusa Bali. Munding Sangkala terbakar hatinya. Kukunya muncul begitu saja, tajam dan runcing. Disabetnya Raja Nusa Bali yang lantas tergopoh-gopoh berlari menghindar. Munding Sangkala mengejar dan mencakar apapun yang berada di dekat Raja Nusa Bali. Gedung-gedung roboh, pepohonan terserabut dari akarnya terkena cakar Munding Sangkala. Di pohon terakhir Raja Nusa Bali bersembunyi, tapi mata Munding Sangkala sangat awas. Tanpa ampun dicakarnya Raja Nusa Bali berkali-kali hingga tewas seketika. Kini bertambah luaslah kekuasaan negara Pulau Putri yang dipimpin Yang Mulia Munding Laya di Kusuma, Prabu Gilang Kencana. Di bawah kepemimpinannya yang adil dan bijaksana, Pulau Putri tumbuh menjadi kerajaan besar. Perdagangan maju, masyarakatnya diberdayakan, dan negara dijaga oleh pasukan yang gagah berani dan bersemangat tinggi mengabdi pada raja. Munding Laya membentuk semacam mata rantai negara yang terhubung baik dengan Gunung Gumuruh dan Pajajaran, karena keduanya tidak bisa dipisahkan dari sejarah hidupnya. Mata rantai itu dikuatkan dengan layang-layang kencana sebagai ikon persatuan ketiga negara besar, Pulau Putri, Gunung Gumuruh, dan Pajajaran. Ikon layang-layang kencana itulah yang terus ditiupkan menjadi penyemangat bagi rakyatnya agar melakukan sesuatu untuk kemajuan negerinya. Tamat pemirsa cerita atau dongeng Indonesia yang berjudul Munding Laya di Kusuma. Ini ya karya Golagong. Golagong itu pemirsa lahir di Purwakarta 15 Agustus 1900
Dicukupkan sekian. Semoga dari dongeng ini ada sedikit manfaatnya bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan di malam besok Bang Elgi atau saya sendiri bisa menyampaikan dongeng yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.